Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua yang hadir hari ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara Patepang di Awang-Awang yang biasa kita singkat menjadi PDA 2. Patepang di Awang-Awang ini adalah mungkin terjemahan bebas daripada cloud meeting, diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Dan ini adalah merupakan kegiatan dari teman-teman alumnus FK Unpad 1984. Dan alhamdulillah yang kali ini sudah yang ke-18. Rencananya kita memang setiap 2 pekan akan menyampaikan topik-topik yang beraneka macam. Yang hari ini nanti kita akan lihat bahwa topiknya adalah tentang satu yang sudah menjadi hot topic dalam 1 tahun terakhir, yaitu tentang COVID-19. Khususnya ini yang lebih hot adalah tentang vaksinasi COVID atau vaksinasi untuk melawan penyakit COVID. Nanti kita akan mendengarkan 2 orang pembicara. Yang pertama adalah Dr. Yulia atau Teh Yulia. Kemudian yang kedua adalah Dr. Herman Kosasi. Dua-duanya adalah dokter yang banyak berkecimpung di dunia COVID-19 khususnya dan juga vaksinasi. Nanti kami akan memperkenalkan pembicara-pembicara ini secara khusus sebelum presentasi dari masing-masing orang. Pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia menjadi audiens dari PDA 2 ini. Saya kira setiap saat kami mengadakan PDA 2 ada orang-orang yang dari pertama sampai hari ini masih terus ikut, ada orang-orang baru. Jadi nanti mungkin sekedar kembali mengingatkan bahwa PDA 2 ini atau Patepang di Awang ini adalah kegiatan bakti sosial dalam tanda petik atau sharing ilmu dari kami yang sempat belajar kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk masyarakat umum Indonesia, begitulah kurang lebih. Dan kegiatannya adalah kegiatan rutin setiap 2 pekan. Jadi nanti 2 pekan lagi insya Allah ada lagi dan seterusnya sampai mudah-mudahan bisa terus selama kita masih punya kemampuan untuk melaksanakan kegiatan ini. Untuk itu mari kita mendengarkan bersama-sama presentasi dari Teh Yulia. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan kurikulum vitae singkat, yaitu beliau ini bersama-sama dengan semua yang menjadi host dan co-host hari ini adalah lulusan dari FK Unpad 1984, lulus tahun 91, kemudian menjalani pendidikan dokter penyakit dalam, lulus tahun 2007, kemudian juga setelah menyelesaikan S3, beliau bekerja pertama di Puskesmas Cibugel, Sumedang, kemudian sejak tahun 95 sampai hari ini menjadi dosen. Dan Dr. Yulia juga terlibat di dalam trial vaksin yang sedang berjalan di Kota Bandung ini khususnya. Saya kira pengenalan Dr. Yulia atau Teh Yulia saya cukupkan. Kami persilahkan untuk mulai memberikan materinya. Kurang lebih 20 menit ya. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, sahabat-sahabat Patepang di Awang-Awang. Saya mendapat tugas untuk bercerita mengenai kenapa kita harus divaksin. Ya. Jadi sebelum mulai kenapa, kita kenali dulu apa itu vaksin. Jadi vaksin adalah substansi atau zat yang mengandung kuman utuh yang lemah atau bagian dari tubuh kuman yang nantinya dimasukkan ke dalam tubuh kita, ditujukan untuk membentuk antibodi atau sistem pertahanan tubuh untuk melawan kuman secara spesifik. Jadi kalau divaksin COVID, kita akan mampu melawan virus COVID, bukan melawan virus yang lain, gitu kira-kira ya. Jadi tidak bisa digantikan oleh vaksin yang lain. Nah,
Saya ingin cerita dulu bagaimana bagaimana virus ini masuk ke dalam tubuh kita. Punten. Nah, jadi virus bisa masuk ke dalam tubuh kita harus lewat pintu yang tepat. Pintunya untuk si virus COVID-19 ini adalah reseptor atau pintu yang kita sebut ACE. Ya, nah, kalau dia sudah ketemu dengan pintunya, maka sel ini akan virus ini akan masuk ke dalam sel tubuh kita. Nih, masuk ke dalam sel tubuh kita, kemudian di dalam sel tubuh kita, ini sel tubuh kita cukup besar ya dibandingkan dengan sel tubuh virus. Virus ini kecil sekali. Nah, bedanya sel tubuh virus dengan sel tubuh kita adalah sel tubuh kita punya dapur yang bisa memproduksi berbagai hal, punya pabrik lah gitu ya. Sementara kalau virus tidak, jadi dia tidak bisa memproduksi, memperbanyak diri. Dia harus masuk ke dalam sel kepunyaan orang lain supaya bisa bereproduksi, memperbanyak diri. Nah, sesudah di dalam sel tubuh, tubuh vaksin ini akan terpecah-pecah. Nah, yang penting adalah di dalamnya ini. Di dalam ini ada informasi pesanan gitu. Nah, RNA namanya. RNA ini akan masuk ke dalam inti sel tubuh kita, atau saya menyebutnya sebagai pusat operasional lah gitu ya. Nah, kemudian sel tubuh kita ini dibajak oleh si virus, bukannya memperbanyak protein yang dibutuhkan oleh tubuh, dia malah sel tubuh kita yang disisipi oleh virus ini akan memproduksi pesanan si virus. Pesanannya apa? Pesanannya adalah protein-protein yang nanti akan membentuk tubuh virus itu. Jadi sesudah terbentuk protein-proteinnya, kemudian si virus ini akan menyusun tubuhnya kembali yang baru dan anak-anaknya, dan baru nanti kemudian dia akan keluar dari sel. Jadi dari satu virus itu bisa masuk ke dalam sel, kemudian memperbanyak diri, keluarnya banyak dari dalam sel itu. Biasanya selnya kemudian mati, sel tubuh kita ini, kalau sudah memproduksi virusnya itu, karena tidak cukup ya bahan-bahannya tadi dibajak itu tadi. Nah, sesudah sel ini menyebar ke seluruh tubuh, keluar dari sel yang tadi mati ini, bisa dari awal sebetulnya bisa waktu virus itu masuk, bisa langsung ditangkap oleh sel-sel pertahanan tubuh. Kalau di dalam tentara, saya membayangkannya sebagai prajurit jaga lah gitu. Kalau ada prajurit jaga, ketemu dengan musuh, ditangkap nih musuhnya. Tidak dikenali, kemudian ditangkap. Ditangkap, kemudian ditanya-tanya, kamu siapa? Terbuat dari apa? Wajahnya seperti apa, begitu ya, sifatnya seperti apa, tujuannya apa, masuk ke sini, dan sebagainya. Diinterogasi. Nah, kemudian sesudah si prajurit jaga ini mengenali, dia akan mengirimkan informasi mengenai virus ini kepada bagian intelijen. Bagian intelijennya ini kemudian akan membuat profiling. Virusnya itu seperti apa sih? Kapan-kapan kalau ada lagi yang seperti itu, kita harus segera menangkap dan kemudian menghancurkannya, begitu ya. Nah, virus yang sudah tertangkap kemudian dihancurkan oleh sel tubuh yang mempunyai peranan itu. Nah, sel yang lain yang tadi sudah bagian intelijennya ini menyusun strategi untuk melumpuhkan dengan cepat. Kalau nanti ada lagi virus, kita akan mampu melumpuhkan dengan cepat. Itulah yang disebut sebagai antibodi, nanti diproduksi oleh sel-sel ini, sel intelijen ini, untuk membentuk antibodi. Kapan-kapan ada virus masuk, si antibodi ini akan dengan segera menangkap dan menghabisinya. Di samping itu, kita juga akan menyimpan file ya, akan menyimpan rekaman tentang virus tadi di dalam sel yang lain yang kita sebut sebagai sel memori gitu. Nah, jadi ini sebetulnya proses yang ditiru oleh vaksin. Daripada memasukkan virus dan kemudian merusak tubuh,
vaksin itu adalah langsung nih mengenalkan si virus kepada bagian intelijen, sehingga nggak pakai sakit gitu ya, langsung aja dikenali dan langsung tubuh kita membentuk antibodi gitu. Jadi itu bagaimana vaksin bisa membantu tubuh kita untuk mengenali virus-virus yang sesuai dengan apa yang dimasukkannya ke dalam tubuh lainnya. Nah, kenapa kita perlu vaksin? Ini kondisi kita hari kemarin. Di Indonesia sudah 1.329.000 orang lebih yang positif COVID. Penambahan hari kemarin itu 6.208. Yang 157.000 ini sedang dalam perawatan. Ada yang perawatan di rumah, ada yang perawatan di rumah sakit, ada yang perawatan di ICU. Informasi terakhir kemarin di Jawa Barat lebih banyak yang masuk ICU katanya, yang baru-baru sakit ini dibandingkan dengan yang sakitnya, bukan lebih banyak. Banyak juga gitu yang harus sampai masuk ke ICU daripada yang harus bisa dirawat di rumah. Artinya banyak sih artinya ya, salah satunya apakah virusnya sudah sekian banyak, tempat tidurnya kurang, atau memang banyak masyarakat yang menunda. Nantilah ke rumah sakitnya, ini cuma flu biasa gitu ya, menghibur diri, ini cuma flu biasa, sudah sesak baru ke rumah sakit, itu jadi berbahaya sebetulnya. Ya. Nah, kenapa bisa sebanyak itu yang kena? Saya satu orang nih, ada satu orang yang sakit. Satu orang yang sakit, kemudian dia bertemu dengan orang lain. Orang lain ini akan ketularan. Orang lain ini juga akan ketemu dengan orang lain lagi. Ketularan lagi. Artinya dari satu orang bisa jadi banyak yang sakitnya. Cepat sekali terjadinya. Gitu. Nah, kalau pada posisi sekarang sudah ada katanya 0,3% ya orang Indonesia yang sudah divaksin. Ini akan berhenti penularannya kira-kira. Karena kenapa? Karena kalau saya sudah divaksin, saya akan mampu melawan si virus tadi. Sehingga kalaupun ada virus yang masuk ke dalam tubuh saya akan menghabisinya. Saya mungkin masih punya untuk ditularkan kepada orang lain, tetapi jumlahnya kan akan sangat sedikit, sehingga orang lain juga akan cukup kuat gitu untuk melawan virus yang masuk ke yang ditularkan oleh saya. Gitu. Ini sebabnya kenapa cepat sekali jumlahnya menjadi sangat tinggi sekarang, ya. Nah, ini vaksin yang sudah diberikan di Indonesia sekarang, total sasarannya 181 juta, karena kira-kira 70% yang harus divaksin di Indonesia ini. Kemudian yang sudah divaksin ini tenaga kesehatan, sebanyak 1.400.000, hampir 1,5 juta. Masing-masing kan harus mendapat 2 dosis ya, harus 2 kali kalau yang Sinovac ini. Jadi baru sebagian yang mendapat 2 kali, sebagian lagi belum. Nah, bagaimana vaksin bisa melindungi? Kalau ini tadi nih yang satu ini misalnya sudah divaksin, dia akan melindungi lingkungannya, jadi nggak menularkan gitu. Kalau yang lain lagi divaksin, dia juga akan menghindari orang lain dari ketularan. Tapi kalau kita lihat nih, dari yang satu itu akan banyak lagi yang terhindar ya. Nah, kemudian kalau yang satu ini tidak divaksin, dia akan bisa ketularan dari yang lain yang juga tidak divaksin. Padahal kita tahu ada yang harus atau tidak boleh divaksin. Kalau yang orang satu ini sudah mendapat vaksin, akan banyak juga yang nantinya terhindar dari penyakit itu. Ya, jadi dari cerita tadi kita bisa menyimpulkan bahwa menjalani vaksinasi adalah upaya untuk membangun kemampuan tubuh kita sendiri untuk melawan kuman, tapi juga berarti melindungi orang-orang di sekitar kita. Dan efek yang lainnya adalah membatasi perkembangan kumannya, karena dia sudah dihalangi oleh tubuh kita yang sudah divaksin untuk tidak bisa berkembang biak banyak. Jadi kita juga membatasi nih perkembangan keganasan si kumannya. Pertanyaannya, siapa yang tidak boleh divaksin? Yang tidak dibolehkan
adalah yang akan mendapat bahaya dari vaksinnya itu sendiri. Kan vaksinnya bermanfaat, tapi ada bahaya ya. Nah, siapa yang kira-kira akan mendapat bahaya? Itu adalah orang yang alergi terhadap bahan di dalam vaksin. Orang-orang yang punya alergi yang cukup berat, jadi kalau kena alerginya berat, mungkin sebaiknya tidak usah divaksin karena dikhawatirkan akan terdapat akan mengalami alergi yang berat juga jika mendapat vaksin ini. Kemudian orang-orang yang tidak mampu membentuk kekebalan tubuh, itu orang-orang yang sedang sakit. Yang kalau kita sedang sakit, berarti kan tubuh kita sedang bertempur melawan kuman yang lain. Nah, kalau kemudian diberikan vaksin, kita tidak akan mampu dengan baik membentuk kekebalan tubuhnya. Jadi, kalau yang ketidakmampuannya ini bersifat sementara karena sakit, ditunda dulu. Tapi ada juga yang memang tidak mampu membentuk kekebalan tubuh. Ada yang orang-orang yang memang punya penyakit atau kelainan atau sedang sakit berat yang memang tidak mampu membentuk kekebalan tubuh. Nah, orang-orang ini tidak boleh divaksin. Orang-orang ini yang harus kita lindungi, gitu. Jadi tadi ya tujuannya antara lain juga untuk melindungi orang lain. Jadi kalau saya melihatnya vaksin ini adalah salah satu bentuk ibadah juga karena ada orang-orang yang memang tidak bisa mendapatkan vaksin ya. Dan satu lagi yang belum boleh divaksin adalah yang belum ada bukti keamanannya. Sekarang waktu awal vaksin Sinovac ini boleh diberikan, orang tua di atas 60 tidak boleh diberikan karena belum ada bukti keamanannya. Sekarang sudah ada buktinya bahwa ternyata ini aman untuk orang di atas 60. Yang belum ada adalah untuk anak. Apakah ini akan aman? Belum ada buktinya, nanti kita tunggu dulu. Jadi anak-anak belum akan mendapat vaksinasi sekarang. Ini ada rekomendasi dari Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia. Karena yang akan divaksinnya adalah orang-orang dewasa, jadi PAPDI yang memberikan rekomendasi ya. Jadi ada orang-orang yang mempunyai komorbid. Tadi kalau yang punya reaksi alergi berat, jadi kalau kena alergi kemudian jadi sesak berat atau tekanan darahnya turun gitu, itu tidak usah divaksin. Atau mempunyai penyakit autoimun yang sistemik. Tapi beberapa autoimun tertentu boleh jika sudah remisi atau sedang terkontrol. Konsultasikan dengan dokter Anda apakah saya boleh saat ini divaksin atau tidak. Yang ketiga adalah infeksi akut. Tadi kalau sedang demam tinggi, tubuhnya sedang melawan penyakit lain, jangan dulu divaksin. Tunggu dulu beberapa saat sampai tubuhnya pulih baru divaksin. Orang-orang yang dengan kanker sebagian besar boleh divaksin. Ditentukan oleh dokternya sendiri. Dokternya yang merawatnya yang akan menentukan saat ini sedang boleh atau belum boleh. Kalau belum cukup kuat, belum cukup sehat, misalnya baru mendapat kemoterapi, jangan dulu. Tapi kalau misalnya sudah aman, begitu dokter akan memberikan sinyal hijau boleh, gitu ya. Kemudian juga ada orang-orang yang sedang minum obat imunosupresan, sitostatika atau sedang radioterapi. Ini orang-orang yang dibuat untuk tidak mampu membentuk kekebalan tubuh, jadi divaksin juga percuma, gitu ya. Kemudian ada orang-orang dengan penyakit kronik dalam kondisi akut atau belum terkendali. Misalnya yang sakit jantung tapi sedang sesak berat, jangan dulu, tunggu dulu sesaknya pulih, baru nanti diberikan vaksinnya gitu ya. Kemudian ini ada nomor 2-nya katanya selain itu boleh divaksin gitu, jadi saya nggak tuliskan di sini. Yang ketiga yang direkomendasikan untuk mendapat vaksin juga adalah penyintas COVID-19 sesudah 3 bulan. Karena beberapa penelitian memperlihatkan bahwa sudah 3 bulan antibodi yang dibentuknya itu sudah habis gitu ya. Jadi ada baiknya divaksin untuk mendapatkan kekebalan lebih baik. Nah, yang berikutnya adalah lansia nih yang lagi ramai dan banyak sekali pertanyaan. Saya boleh nggak? Banyak sekali syaratnya, ada yang harus diperiksa lab lah, apalah gitu ya. Nah, kita lihat apa saran dari PAPDI untuk lansia. Untuk lansia harus ada 2 skor ya. Skornya di atas 2. Jadi ada 5 nanti di sini. Kalau di atas 2 itu jangan dulu divaksin. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak lansia menilai dirinya sendiri. Apakah Anda sulit naik 10 anak tangga? Apakah harus beristirahat di antara anak tangga itu? Kalau ya, punya skor 1. Kemudian, apakah Anda selalu merasa lelah? Kalau lebih banyak lelahnya daripada bugarnya, dalam seminggu misalnya 5 hari, capek gitu ya, itu dapat skor 1 lagi. Kemudian, obat.
mempunyai lebih dari 4 penyakit. Penyakitnya apa saja? Ini ada hipertensi yang tidak terkontrol tentunya, diabetes yang tidak terkontrol, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif yaitu yang ada sesaknya, penyakit jantung yang ada sesaknya, kemudian nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke atau penyakit ginjal. Kalau ada lebih dari 4, Anda punya skor 1 lagi. Kalau enggak berarti kosong ya skornya. Kemudian oh, kok ini salah? Bukan sulit naik anak tangga, ini harusnya mudah lelah berjalan antara 100 sampai 200 meter itu udah kecapean. Kalau iya, skornya nambah lagi. Kalau tidak, 0. Ya. Dan terakhir adalah terjadi penurunan berat badan yang lebih dari 5% dalam 1 tahun. Berat badan sebelumnya tahun lalu berapa? Berat badan sekarang berapa? Kalau tidak sedang diet dan kemudian berat badannya turun sendiri, lebih dari 5% dalam 1 tahun terakhir ini, Anda juga dapat skor 1. Nah, mangga ibu-ibu, bapak-bapak lansia, dinilai diri sendiri apakah skor Anda di antara 5 ini lebih dari 2. Kalau lebih dari 2, pulihkan dulu diri Anda. Mungkin sesudah beberapa bulan bisa pulih lagi. Kalau sudah pulih, kita bisa lakukan vaksinasi untuk lansia. Nah, sambil menunggu vaksin, kita harus tetap cuci tangan pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Itu saja barangkali dari saya, Bapak Moderator. Mudah-mudahan membantu mencerahkan, mudah-mudahan membantu meneguhkan siapa yang masih tadi belum teguh untuk mau divaksin, atau menjelaskan juga apakah memang kita boleh atau belum boleh divaksin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh Yulia.